Pemirsa, tak ada seorang pun manusia yang ingin sakit. Namun ketika sakit itu datang, seorang tak boleh hanya merenungi nasib dan berlepas diri. Islam mengajarkan sejumlah adab orang sakit yang perlu diperhatikan. Bila kita menderita penyakit, maka tak seharusnya kita menyesali atau tak terima dengan sakit tersebut. Kita harus ridho karena penyakit itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, tidaklah seorang muslim tertusuk duri atau tertimpa rasa sakit yang lebih dari itu, melainkan Allah akan mengangkat si sakit 1 derajat sebagai balasan sakit yang dideritanya, dan Allah hapus darinya 1 kesalahan. Tahukah Anda, ada beberapa perilaku keliru yang bisa terjadi pada seseorang yang sedang sakit. Perilaku pertama, meninggalkan sholat. Dalam Islam, separah apapun kondisi sakit seseorang, tetap diwajibkan mengerjakan sholat. Nabi Muhammad SAW dalam kondisi sakit menjelang ajalnya masih memimpin sholat berjamaah hingga beliau benar-benar tak kuat. Dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan, sholatlah engkau dalam keadaan berdiri. Jika tidak bisa, duduklah. Jika tidak mampu juga, sholatlah dalam keadaan berbaring. Yang kedua, tidak bersuci. Orang yang sakit tetap wajib bertaharah atau bersuci ketika hendak sholat. Rasulullah bersabda, tidak diterima sholat seseorang tanpa bersuci dan sedekah yang berasal dari barang hasil tipuan. Hadis riwayat Muslim. Bila si sakit tidak bisa menggunakan air, maka boleh bertayamum. Anda tayamum pun tidak bisa, maka ia tetap sholat sesuai dengan keadaannya dan ia tidak berdosa. Pemirsa Mozaik Islam, orang yang sakit ternyata juga memiliki beberapa kewajiban. Pertama, orang sakit wajib untuk selalu ridho terhadap qada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersabar atas takdir yang sudah ditetapkan Allah, serta berbaik sangka kepada Robnya. Dalam hadis riwayat Muslim, Baihaqi dan Ahmad disebutkan, janganlah salah seorang kalian mati kecuali dalam keadaan ia berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Kedua, orang sakit sebaiknya memiliki perasaan antara rasa takut dan harap, yaitu takut akan siksa Allah atas dosa-dosanya dan berharap akan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian seberat apapun sakit yang diderita, tidak boleh baginya untuk berangan-angan ingin mati. Rasulullah pernah datang menjenguk Abbas radhiyallahu anhu, paman beliau yang menderita sakit. Dalam sakitnya Abbas berangan-angan ingin mati. Maka Rasulullah SAW berkata, wahai pamanku, janganlah engkau berangan-angan ingin mati, karena sesungguhnya jika engkau termasuk orang yang suka beramal baik, apabila ditangguhkan ajalmu, lalu engkau bisa menambah kebaikan lagi kepada kebaikanmu, itu akan lebih baik bagimu. Sebaliknya jika engkau termasuk orang yang suka beramal buruk, apabila ditangguhkan ajalmu lalu engkau merasa bersalah atas amal-amal burukmu atau menyesal, itu juga lebih baik bagimu. Maka janganlah berangan-angan ingin mati. Hadis riwayat Ahmad. Kewajiban orang sakit berikutnya yaitu hendaknya segera menyiapkan surat wasiat. Rasulullah SAW bersabda, tidak benar bagi seorang muslim yang bermalam 2 malam sedangkan ia punya sesuatu yang ingin diwasiatkannya, kecuali semestinya wasiat itu telah ditulis di sisinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam berwasiat tidak boleh lebih sebesar 1/3 dari hartanya. Dalam hadis riwayat Ahmad tertulis, ketika menjenguk Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, ya, 1/3 itu sudah banyak. Sesungguhnya engkau wahai Sa'ad, kau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan kecukupan itu lebih baik bagimu daripada kau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin minta-minta kepada manusia dengan tangannya. Wahai Sa'ad, tidaklah engkau menafkahkan 1 nafkah dari rangka mencari wajah Allah kecuali engkau akan diberi pahala. Selain kewajiban, seseorang yang sedang sakit juga mempunyai beberapa hak. Hak orang sakit adalah hak untuk menuntut bantuan atau perawatan kepada orang lain. Tak hanya bantuan medis, si sakit juga berhak mendapat bantuan moral. Orang yang sakit berhak untuk dijenguk. Tak harus semua orang yang menjenguk. Yang penting ada perwakilan dari orang-orang yang dapat membawa perubahan ke arah sembuh bagi yang sedang sakit. Pemirsa, menjenguk orang sakit termasuk akhlak yang mulia. Rasulullah SAW bersabda, hak seorang muslim atas muslim lainnya ada 5. Menjawab salam, menjenguk yang sakit, mengantar jenazah, memenuhi undangan, dan mendoakan yang bersin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Islam memotivasi umatnya agar semangat dalam menjenguk orang sakit.
Selain bersimpati, mendatangi orang sakit juga dapat mengembalikan rasa percaya diri bagi yang sakit. Nabi juga mengusapkan telapak tangan kanannya atas orang sakit sambil beliau berdoa, "Hilangkanlah penyakit wahai Rob sekalian manusia, dan berilah kesembuhan, Engkaulah yang maha menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu, dengan kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit yang lain." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitupun sebaliknya, disunahkan bagi yang menjenguk untuk meminta doa dari orang yang sakit, karena kedudukan orang yang sakit ini istimewa. Dengan kondisinya yang sedang sakit, maka si sakit banyak berharap dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis riwayat Tabarani dan Baihaqi tertera, "Jenguklah orang-orang sakit dan mintalah kepada mereka agar berkenan mendoakanmu, karena doa orang sakit itu mustajab dan dia diampuni atas dosanya." Pemirsa, hak dikunjungi dan kewajiban mengunjungi orang sakit juga sebagai upaya mempererat tali silaturahim. Keutamaan silaturahim seperti sabda Rasulullah SAW, "Barang siapa yang suka dilapangkan rizkinya dan diakhirkan ajalnya, maka sambunglah silaturahim." Hadis riwayat Tirmizi. Demikian Mozaik Islam hari ini. Semoga tayangan Mozaik Islam kali ini mampu meningkatkan iman dan takwa kita semua. Wassalamualaikum.